Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Fatin Kalbuana Arhas, siswa berprestasi di Aceh yang prestasinya sampai tingkat nasional, yaitu siswi SMK Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang. Langsung saja kita ngobrol dengan Fatin. Assalamualaikum, Fatin. Waalaikumsalam. Apa kabar, Fatin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Fatin udah kelas berapa nih sekarang? Sudah kelas 10 Pak Ci. Kelas 10. Jurusan? Jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Ya. Kenapa sampai memilih SMK 1 Karangbaru Aceh Tamiang dan jurusan DKP? Awal mulanya itu sebenarnya saya enggak berminat di situ kan, karena itu enggak ada sangkut pautnya dengan cita-cita saya. Namun karena orang tua saya, terutama mama saya, melihat saya memiliki potensi di situ dan ingin menyalurkan bakat saya di sana, jadinya saya dimasukkan ke sana gitu. Awal mulanya saya kayak, kenapa aku masuk di sini? Aku padahal pengen ngambilnya jurusan IPS gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu ya nikmatin aja sih. Dan ini tuh bukan karena kemauan sendiri, cuman selagi udah dipilih sama orang tua, ya oke jalanin aja dan ternyata nggak seburuk itu. Ya, dan ternyata memang pas di situ, Mm-mm. sesuai passionnya Patin. Memang di desain visual begitu. Iya, Ya, artinya kan pilihan orang tua nggak salah ya Patin ya. mm-mm. Ya, dan ini kan masih tahun pertama. Iya benar. Ya, bisa diceritakan lebih lanjut kegiatan belajarnya seperti apa, terus kegiatan di luar kelas apa saja yang diikuti di sekolah. Kalau misalnya jadwal belajar saya biasanya ngebikin jadwal tersendiri. Dalam seminggu itu saya ada jadwal rutin 4 kali belajar dalam seminggu. Nah, biasanya untuk belajarnya supaya nggak terlalu stres, nggak terlalu capek, saya nyisihin waktu itu sekitar 15 hingga 30 menit. Dan itu tuh saya belajarnya di pelajaran yang berbeda-beda. Nah, terus kalau misalnya saya ada waktu luang, saya bakal belajar tambahan kayak misalnya main game grammar di Google dan hal-hal lain deh. Saya juga keseringan tuh kan belajar dari nonton film, main game, movie and show yang sering saya tonton. Terus karena saya ini banyak kegiatan di sekolah, saya mengikuti sekitar 5 ekstrakurikuler. Di antaranya saya mengikuti Paskibraka, lalu saya mengikuti Rohis atau Remaja Islam, lalu juga saya mengikuti organisasi sekolah atau OSIS, lalu saya juga mengikuti English Club karena saya sangat menyukai bahasa Inggris sejak saya masih kecil dulu. Lalu juga saya mengikuti beberapa kegiatan lain di sekolah seperti literasi dan lain-lain. Karena saya tipe orangnya itu lebih suka menjadi bintang atau orang yang tampil di depan publik. Mungkin karena memang udah bawaan dari kecil, jadinya saya suka tampil. Artinya berinteraksi dengan banyak orang, Ya, dengan teman-teman. Kemudian ini kan juga menuntut kemampuan public speaking ya, Fatin ya. hmm, Makanya tadi salah satu ekstranya kan berorganisasi, ikut English Club. Ya, ini kan untuk menambah kemampuan Fatin di sana ya. benar. Ya, ini luar biasa. Banyak sekali tadi ada 5 ekstra dan tambah kegiatan sekolah yang lain. Bagaimana Fatin membagi waktu antara belajar, kemudian di luar kelas, di luar persekolahan, ikut demikian banyak tadi kegiatannya? Karena saya kan mengikuti banyak kegiatan, jadi tuh kadang-kadang itu kegiatannya ini ada yang bentrok gitu di hari yang sama. Saya soalnya tuh dalam seminggu menjalani paskibraka tuh 4 hari dalam seminggu. Nah, terus kami juga bulan depan kan mau lomba, jadinya kami tuh mulai latihan seminggu bulan depan nanti alias bulan Oktober. Nah, lalu gimana cara saya membagi waktunya? Begini, kan mulai dari hari Senin sampai Kamis, kami latihan paskibraka selama 4 hari. Nah, pada hari Selasa ini, saya ada English Club.
Jadi caranya itu mulai dari jam 3 siang nyampe jam setengah 4 sore saya mengikuti English Club. Lalu sisa waktunya saya sisihkan untuk paskibraka. Dan saat malamnya, saat baru pulang, saya akan istirahat sebentar, lalu menyisihkan sekitar 15 menit hingga 30 menit untuk belajar sebentar walaupun hanya mengulang sedikit. Dan itu tuh sering saya lakukan berulang-ulang dengan eskul lain yang bentrok. Jadinya walaupun itu ngebikin rasanya tuh kayak all day I spend is hectic, is very hectic. Cuman karena saya menikmati jadi nggak kerasa banget capeknya. Ya, kuncinya itu tadi apa Tin ya? How you Mm-mm. enjoy, how Ya, you enjoy your study, your activities. Jadinya walaupun padat, banyak karena tersikapi dengan baik, jadi nggak ada capek-capeknya ya. Karena ya, menikmati ya, Batin ya. ya. Ya kalau misalnya terpaksa, kemudian berat, ini kan ya berat juga, boring terakhir. Bisa-bisa Mm-mm. stop, udah nggak usah ikut kegiatan ekstra gitu ya. Iya, dan ini tiap hari sekolah, dari Senin sampai Sabtu. Ya, benar. Ya, kalau di Indonesia Senin sampai Sabtu ya, tiap hari ya. Pagi, pulang jam berapa? Ya, pulang karena ada banyak kegiatan di sekolah biasanya itu sekitar jam-jam 6 sore atau bahkan udah mau maghrib gitu. Cuman kalau misalnya tanpa mengikuti kegiatan, biasanya pulang sekitar jam-jam setengah 3 atau jam-jam 3 sore petang. Itu kalau kondisi normal nggak ada kegiatan. Tapi kalau misalnya ada jam 6 bahkan bisa Ya, malam. Ya, soalnya ya, kalau di Inggris sekolahnya Senin ke Jumat. Jadi dari pagi pulang jam 3 sore. Oke, dan tadi di antara sekian banyak ekstra, ada lomba nggak diikuti? Sejauh ini karena masih awal mula penerimaan siswa baru, mungkin belum banyak lomba-lomba yang diselenggarakan di sekolah. Namun, saya sudah mengikuti beberapa lomba yang di luar sekolah, seperti lomba lomba bahasa Inggris kemarin. Saya mengikutinya dari jenjang pendidikan tingkat SMA dari dalam jaringan. Jadi kami mengikuti lombanya itu mengisi forum lalu mengerjakannya secara jujur dan itu biasanya link-link seperti itu bakal di-share dari sekolah. Namun kalau misalnya lomba kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh sekolah belum ada sejauh ini. Ya, yang bahasa Inggris tadi bisa diceritakan lebih lanjut sampai meraih prestasi di tingkat nasional. Awal mulanya itu karena saya kan sering mengikuti seperti di Twitter dan lain-lain. Saya mengikuti study tweet dan berbagai hal-hal seperti itu. Awal mulanya itu saya cuma penasaran karena saya belum pernah menguji kompetensi saya di bidang bahasa Inggris. Lalu saya melihat teman saya mengikuti olimpiade, teman saya mengikuti olimpiade matematika. Nah, lalu saya meminta teman saya untuk menjelaskan lebih rinci tentang hal itu. For your information aja, teman saya ini teman dari beda sekolah, namun tetap satu daerah. Saya bilang, kayak kamu dapat dari mana gitu, ada pelajaran apa-apa aja. Terus di situ dia ngasih posternya dan di situ ada tertera bahasa Inggris. Awal mulanya itu saya cuman kayak pengen kepo, iseng, terus kayak coba ikut deh, semoga menang. Walaupun kalau misalnya enggak, oke, this is the first try. Jadi enggak perlu pikirin banget kan. Dan sebelum mengikuti lomba itu saya memang ada lumayan banyak belajar lagi sih, terutama di English Club yang saya ikuti di sekolah. Lalu ternyata alhamdulillah saya dapat perunggu, dapat dapat piala perunggu, medali sih, sorry bukan piala. Ya, dan itu levelnya nasional. Hmm, Diikuti oleh seluruh peserta SMA sederajat se-Indonesia. iya benar. Ini menarik, luar biasa. Bisa diceritakan ke teman-teman lebih lanjut yang menonton podcast kita ini. Kemudian seperti apa tesnya, lombanya, berapa banyak peserta yang ikut waktu itu, sampai diumumkan Patin meraih medali perunggu. Lombanya diselenggarakan secara daring dan itu kami dikasih link buat kayak grup informationnya segala macam itu awalnya dari Telegram. Lalu mereka memberikan jadwal tuh
kalau misalnya hari ini tanggal segini jam segini tuh pelajaran apa lombanya. Terus hari ini lombanya tuh bakal pelajaran apa. Mereka bakal ngasih informasi secara rinci kan. Lalu kami nanti bakal kayak daftar di link tersebut menjelaskan menjelaskan kami asal muasal dari sekolah mana, terus dari daerah mana, kabupaten, provinsi apa. Nah, lalu soalnya itu dari dalam link tersebut kami diberikan batas waktu pengerjaan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu jika misalnya sudah time out, berarti kami akan gugur jika kami belum menyelesaikannya. Jadi kami diberikan waktu sekitar 100 sekitar 120 menit untuk mengerjakan sekian soal. Kalau enggak salah waktu itu soalnya ada 72 ya. Nah, terus enggak lama selang beberapa minggu diumumin tuh di list-list siswa yang tertera mereka lolos dan dapat medali-medali. Saya enggak berekspektasi lebih awalnya, kirain kan kayak udah ini mah dapat dapat peringkat 1000 juga kagak ngapa, soalnya kan masih baru ngikut dan ternyata di situ loh dapat perunggu nih, loh kaget gitu kan. Terus baru tuh saya kasih tahu kan ke mama papa, mah dapat dapat perunggu nih. Terus di sini disuruh kasih alamat buat kirim kirim medalinya kan sama sertifikatnya. Itu saya langsung kayak excited banget kan. Terus ya udah deh, itu saya ngasih tahu ke mama papa. Terus saya minta isiin alamat saya dan berbagai informasi-informasi tentang pengiriman barang. Terus sekitaran beberapa minggu, satu minggu lebih ya, sekitar sekitar 8 hari kayaknya itu. Waktu saya pulang sekolah, tiba-tiba udah ada di atas meja, kata mama itu. Diantarnya waktu saya lagi paskibraka sorenya kan, waktu maghribnya saya ngeliat udah di atas meja, itu langsung kayak, ya Allah, serius dapet gitu kan. Awalnya itu saya yang paling terharunya itu waktu ngedapetin perunggu di list siswa-siswi yang mendapatkan medali. Soalnya saya nggak berekspektasi bakal dapet di situ. Ya, karena itu kan pertama. Apalagi Hmm, senasional ya. Jadi mm-mm, ikut aja itu udah luar biasa. mm-mm, Ikut aja udah luar biasa karena you have new experience, ya kan? mm-mm. Dan ya tadi, Masya Allah dapat medali perunggu itu keren banget, Patin. Thank you. Ya, dan ya kongrit ya sebelumnya ya. Karena nggak, jangankan untuk dapat, orang ada kesempatan pun belum tentu punya nyali untuk ikut. Nah, ini kan Patin ini ikut dan give your best dan finally dapat bronze medal itu luar biasa. Ya, Thanks. eh, kegiatan yang lain selain yang Hmm. yang tadi itu seperti apa? Eh, Paskibra, terus kan tadi ada Rohis, itu hari apa? Terus yang lainnya hari apa? Kalau Rohis kami biasanya diselenggarakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Hmm. Lalu karena saya akhir-akhir ini bakal mempersiapkan diri untuk tampil di tanggal 17 bulan Oktober nanti buat puisi, jadi saya menyisihkan waktu juga di hari Rabu untuk latihan. Jadi biasanya Rohis itu diselenggarakan pada Sabtu pagi sekitar jam-jam 10 hingga jam 12 siang. Lalu kalau hari Jumat biasanya kami kayak membersihkan musola dan memberikan makanan-makanan kepada orang-orang di sekolah. Karena Rohis memiliki ospek Jumat berbagi. Lalu kami juga bakal tadarus dan segala hal lain-lain yang kami lakukan di Rohis. Dan di Rohis saya mendapat bagian di humanis. Jadi jikalau ada undangan dari masjid atau dari mana gitu, jadi saya bakal jadi orang yang berpartisipasi datang di situ dan saya berpasangan dengan beberapa teman saya untuk menjadi orang yang datang atau mengunjungi tempat-tempat tertentu dalam Rohis. Ya, ini bagus banget loh. Padahal kan sekolah vokasi ya. Tapi agamanya juga tetap. Ya terlepas Patin tinggalnya di Aceh. Dan tadi lagi-lagi posisinya di Humas.
ini relate dengan passionnya Patin. Artinya nggak terlepas berkomunikasi, Iya, berinteraksi benar. dengan banyak pihak, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan at the same time bisa improve kemampuan speakingnya ya. Ya, Ya, ini seru nih Patin. Kalau kegiatan yang lain bagaimana? Bisa digambarkan ke teman-teman? jika kegiatan paskibraka, kami biasanya latihan baris per baris setiap hari dan kami menambah gerakan bervariasi seperti seperti gerakan serong kanan 2 kali putaran dan lain-lain segalanya. Itu kami pelajari untuk mengejar lomba. Kami mendapatkan peluang untuk mengikuti lomba sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Jadi kami berlatih penuh dan di Paskibraka itu kami benar-benar dilatih kedisiplinannya. Jika jika hari ini kami tidak tidak serentak atau yang tidak kompak deh, pokoknya tuh kami bakal diberi hukuman seperti push up 50 kali, atau bahkan kami misalnya ada salah satu dari kami yang nggak pakai topi, jadi semuanya nggak boleh pakai topi. Soalnya kami memang harus benar-benar solid dan nggak boleh apatis. Waktu itu sempat ada 2 orang yang belum makan sebelum latihan. Kami kan latihannya siang-siang panas terik. Terus ada 2 orang yang belum makan, jadi kami dihukum buat push up 50 kali di semen gersang, nggak boleh dilapisin tangannya. Itu karena kami bersikap apatis dan enggak peduli sesama. Jadi kami diberi hukuman seperti itu. Dan kami juga sangat dilatih kedisiplinan seperti hari ini memakai baju apa. Kalau misalnya ada yang bajunya berbeda bakal dihukum keliling lapangan, push up, lompat di tempat, dan berbagai hukuman lain yang diberikan oleh pelatih. Lalu juga kami sangat mendukung solidaritas seperti makan bersama saat sebelum latihan. Sempat waktu itu saat hari libur kami tetap latihan di Paskibraka. Jadi kami datang mulai dari jam 11 siang dan kami latihan hingga jam 6 sore. Kami di sana makan bersama dikarenakan kami latihan dari pagi hingga hingga maghrib kan. Jadi kami dianjurkan untuk membawa bekal. Nah, karena salah satu dari kami ada yang tidak membawa bekal, ada yang tidak membawa sayur, kami diwajibkan memakan sayur. Jadi itu dari sekian banyaknya orang, kami mengambil perbagian-perbagian dari setiap orang untuk diberikan ke sekian orang yang enggak membawa makanan tersebut. Pokoknya memang harus harus solid banget. Ya, itu juga positif banget selaku alumnus Paskibraka ya paham tentang bagaimana prosesnya ya dan ini sangat positif ya Fatin ya. Selain baris berbaris, menguatkan fisik, mental, tadi itu saling berbagi, empati, dan tadi Fatin menyinggung soal lomba. Ini lombanya tingkat Aceh Tamiang kan? Iya, saya belum terlalu tahu informasi Hah? rincinya, soalnya kami baru dikabarkan jika ada peluang kami bakal daftar ikut lomba. Mungkin ini bakal tingkat kabupaten dulu, Hmm, baru tingkat provinsi membawa nama Aceh Tamiang. Jadi nanti oke, mungkin sekitar beberapa bulan ke depan kami bakal ada latihan bersama sekolah-sekolah lain, oke. latihan gabungan. Ya, besar kemungkinan. Jadi itu nanti seleksi untuk pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten. Jadi kan diambil dari tiap-tiap sekolah, Batin. Ya, yang pasukan 17, sampai 45 ya. Dan nanti dari Aceh Tamiang siapa yang mewakili ke provinsi seterusnya sampai nasional. Ya, mudah-mudahan Batin bisa lolos ke 3 provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional menjadi duta Aceh ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Amin. Oke, Amin. ini kan memang Fatin ini basicnya sepertinya aktif ya. Ya secara akademik juga bagus, terus di sekolah juga aktif. Kalau SMP dulu, sekolahnya di mana? SMP dulu di SMP swasta Islam. Cuman waktu SMP dulu saya nggak terlalu begitu aktif. Jadi prestasi yang saya raih hanya mendapatkan juara umum di satu angkatan, lalu menjadi ketua OSIS dan beberapa kali berpartisipasi dalam acara-acara di sekolah. Ya, tapi itu juga keren banget loh juara umum, artinya secara akademik mumpuni.
dan di luar akademik sebagai ketua OSIS, ketua umumnya ya. Hmm. Ya, dan otomatis ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Sekolahnya itu jauh dari rumah. Enggak, enggak begitu jauh. Mungkin lebih jauh, jauh lebih, jauh lebih jauh lagi sekolah SMK saya ini Yang daripada SMK SMP. sekarang. Kalau SMP mungkin, Hmm, kalau SMP mungkin perjalanannya menggunakan sepeda motor cuma memakan sekitar 7 menit atau bahkan kurang. Kalau ya, misalnya SMK ini nih 20 menit nyampe. naik motor atau naik bus? Naik motor. Oke, sendiri atau diantar orang tua. Enggak, sering diantar orang tua. Oke, baik. Kalau SD-nya di tempat tinggal Kalau Patin kah? enggak, deket juga sih, cuman agak jauh, cuman nggak begitu jauh banget, standar lah. Cuman makan sekitaran 7 menitan juga kayaknya, atau 10 menitan gitu buat on the way ke sana. Waktu pas SD masih ingat gak dulu? Apakah juga secara akademik juara di sekolahnya, terus mungkin dari SD itu juga Patin sudah ikut lomba di sekolah atau di tingkat kampung sampai ke tingkat kabupaten. Seperti apa? Kalau misalnya di SD mungkin nggak berapa kali begitu ingat, cuman yang saya ingat dulu waktu SD, saya sering dapet juara kelas 5 besar, 3 besar, seperti juara dua. Cuman waktu SD dulu saya nggak pernah dapet juara satu sih, seringnya dapet juara dua sama tiga. Terus saya sempat mengikuti lomba Olimpiade Matematika waktu kelas 3 SD dulu yang diadakan di Ganesha Operation Kuala Simpang. Namun saya nggak lolos, soalnya itu beneran cuman bocil iseng yang pengen ikut doang. Ya, lagi-lagi itu keren banget. Karena seperti saya bilang tadi, Patin. Jadi kadang orang untuk keberaniannya saja nggak punya keberanian, tapi Patin berani mencoba. Itu sudah modal luar biasa. Dan tambah tadi kan dengan modal juara di kelas, artinya secara kemampuan, Patin mampu untuk itu. Ya, Patin sendiri berapa bersaudara? I'm the one and only, Wah, satu-satunya anak-anak tunggal. oke anak tunggal. Kalau manggilnya Bapak, Mama? Ah, Panggilnya mama papa. ya, Mama Papa. Kalau Mama Papa kerjanya apa? Kalau mama guru bahasa Inggris, kalau misalnya papa saya swasta. Oke, pantasan you have good English. Your mother is English teacher, ya. At home you speak English with your mother? Oftenly I speak English, but sometimes I'm just using Indonesian if I'm not in my mood. Iya, iya, iya. Jadi justru pas nggak mood ngomongnya bahasa Indonesia ya. Ya, paling nggak ada teman untuk latihan bahasa bahasa Inggris di rumah. Karena kan bahasa Inggris kalau nggak dilatih terus bakal hilang dia. Iya bener. Ya, termasuk saya kan hampir setahun Patin dengan keluarga di UK ini. Jadi hampir 11 tahun lah pasti bahasa Inggrisnya. Kalau dulu kan di kampus ngajar. Jadi dan itu tuh kerasa waktu pas nyampe UK ini kayak belajar baru lagi. Apalagi secara aksen dialeknya ini kan British di sini. Sementara kita Ya. di Amerika lebih banyak American English yang kita pelajari. Oke, bagaimana orang tua mengasuh Patin nih? Nilai-nilai yang ditanamkan ke Patin sehingga Patin bisa berprestasi seperti ini. Orang tua saya selalu mendukung apapun tujuan saya. Jadi, orang tua saya ini berpartisipasi sebagai fasilitator bagi saya. Dan orang tua saya ini bukan tipe yang memaksa kehendak. Jadi, saya bisa dengan mudah menyalurkan bakat dan minat saya. Oke, ya, artinya terbuka, demokratis, partisipatif ya, nggak memaksakan kehendak dan selalu support apapun yang jadi keinginan anaknya sepanjang itu baik dan benar, bagus Ya. buat anaknya. Nah, terus nilai-nilai yang ditanamkan apa nih ke Patin?
dari mama, Saya papa. lebih dituntut supaya menjadi orang yang harus percaya diri dan bertanggung jawab. Cuman saya lebih dituntut ke bertanggung jawab soalnya itu bakal berpengaruh kan ke depannya. Nah, kalau misalnya percaya diri, saya memang udah ada itu dari kecil sih. Jadi saya nggak perlu melatih kepercayaan dirian lagi. Soalnya saya memang tipe orangnya pede dari dulu. Dan yang paling ditekankan orang tua saya untuk terus saya jaga itu adalah sifat disiplin dan sifat bertanggung jawab. Karena kedepannya udah pasti saya nggak sama orang tua saya lagi. Dan saya tuh harus punya sifat bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Saya Ya, nggak boleh bergantung sama orang lain. Harus bisa independen. ya, terlebih orang tua juga nggak selamanya ada ya Pak ini untuk kita pada saatnya akan merantau dan tentu akan berpisah dengan orang tua juga. Jadi ini luar biasa, dari sekarang itu sudah ditanamkan nilai-nilai kemandirian tadi, tanggung jawab. Apa yang paling berkesan nih dari papa mama, dari pola asuh, mendidik di rumah, yang sampai sekarang Patin ini nggak bisa lupakan dari sosok orang tua ini? Mungkin yang paling nggak bisa saya lupakan itu kasih sayang orang tua saya sih. Orang tua saya ngasih saya pendidikan, ngasih saya kasih sayang yang cukup. Jadi saya bisa tumbuh menjadi orang yang insya Allah mungkin bisa membahagiakan mereka ke depannya. Amin. Amin. Oke, dan ini kan masih semester satu lah ya. Kelas satu, Ya, semester satu mau masuk semester 2. Patin cita-citanya ke depan apa? cita-cita saya ingin menjadi psikolog. Makanya saya giat banget belajar dari waktu SMP. Saya Hmm? memang udah niat banget saya nargetin pengen kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu yang ngebikin semangat belajar saya makin naik. Awal mulanya tuh kalau misalnya saya nggak punya cita-cita begitu, saya kan bakal kayak ya udah sih jalanin aja buat apa gitu kan nggak ada tujuan juga. Nah, cuman tujuan saya ini pengen banget kuliah di sana. Satu-satunya tujuan saya pengen lulus dari jalur SNBP di Universitas Gadjah Mada di jurusan Fakultas Psikologi. Ya, dan dengan sekolah di SMK, tadi jurusannya kan nggak, ya berbeda ya, SMA. Ya, Kalau SMA kan mesti IPA ke ya. psikolognya. Ini memungkinkankah nanti? Insya Allah memungkinkan. Itu yang tadi saya bilang saya jadwal Hmm. belajar. Hmm. Jadwal belajar itu saya sengaja belajar ngambil sosiologi, sejarah, dan lain-lain yang bertautan dengan IPS karena saya ingin mengambil psikologi sosium kan. Jadi itu karena di sekolah enggak berpusat di situ mata pelajarannya karena saya SMK. Jadinya saya selalu menyisihkan waktu untuk mengulang pelajaran, terutama di bidang IPS. Ya, untuk menutupi kekurangan tadi itu ya. Ya, Ya, dan penjurusan di SMK sendiri kelas berapa? kelas 10 jurusan DKV. Iya, penjurusnya kalau kalau dulu pas zaman saya sekolah itu kan kelas 2 ya. Kelas 2 udah pas kelas 3 penjurusannya. Ya, Kalau di SMK sendiri pas umur berapa itu? Pas kelas berapa penjurusannya? Apa memang dari kelas 1 itu sudah? Atau kelas 10, eh, dari kelas 10 itu dari sudah? kelas dari kelas 10 sudah. Ya, itu tadi ya jurusannya ya. Ya paling nggak ini juga bisa mendukung nanti ke ke cita-cita Patin ya untuk meneruskan psikolog, dan tadi sudah ada langkah-langkahnya untuk belajar di luar eh, pelajaran yang diajarkan di SMK sehingga bisa nanti mengikuti tes psikolog tadi. Ya. Oke Patin, mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Eh, Amin ya. Kegiatan sekolahnya, kegiatan ekstra di sekolah, dan diijabah cita-citanya bisa Amin. masuk UGM, karena UGM ini kan mimpi banyak pelajar di Indonesia, ya satu di antara top 5 kampus terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Oke, sebagai closing Patin,
pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini? Pesan saya untuk teman-teman semua, kalian semua harus punya tujuan. Kalau misalnya kalian nggak punya tujuan, kalian nggak bakal tahu apa yang harus kalian kejar. Kalau misalnya kita hidup tanpa punya tujuan, itu sama aja dengan kanvas kosong yang nggak ada artinya sama sekali. Tetap semangat mengejar cita-cita. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih, Fatin, sudah meluangkan waktu. Nah, insya Allah ini sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa menginspire teman-teman yang lain dan akan banyak anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia seperti Fatin berprestasi walaupun bidangnya berbeda. Dan doa terbaik sekali lagi, mudah-mudahan semua cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.